Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Returned After 10,000 Years. Tentu saja Kim Si-hyun merasakan perubahan aneh pada tubuhnya. Energi yang meluap-luap saat itu sangatlah berbeda dengan apa yang pernah ia rasakan. Tapi nampaknya karena sudah terlanjur putus asa, ia tidak mempedulikan perubahan tersebut karena yang terpenting adalah menyelamatkan orang yang sangat ia cintai, yaitu Nona Gaia. Dan pada akhirnya pula Kim Si-hyun pun berhasil kembali menggunakan pedangnya. Pertarungan melawan Barok pun dimulai. Tentu saja walaupun Kim Si-hyun telah berubah menjadi setengah iblis, ia masihlah bukan tandingan dari Barok. Walau demikian, Barok nampaknya sangat bersemangat dan terbawa suasana. Ia sampai mengakui kemampuan Kim Si-hyun walaupun memang masih jauh dari ekspektasinya. Tapi agar pertarungan tersebut tidak melukai Gaia, Barok pun melepaskannya. Bentrokan besar-besaran antara Barok dan juga Kim Si-hyun pun terjadi. Barok sampai terbawa suasana. Kang Woo yang menyaksikan hal tersebut nampaknya mulai terlihat frustasi. Ia tidak menyangka kebangkitan Kim Si-hyun berjalan ke arah yang salah. Sebenarnya yang diinginkan oleh Kang Woo adalah kekuatan dewa bela dirilah yang membangkitkannya, tapi itu malah kekuatan iblisnya. Memang benar adalah hal yang wajar jika Kim Si-hyun bangkit karena kekuatan iblis Kang Woo. Melihat saat ini Kim Si-hyun terhubung langsung dengan Kang Woo berkat otoritas subordinasi. Dengan itu pula Kim Si-hyun berlagak seperti familia bagi Kang Woo. Tapi Kim Si-hyun berbeda dengan Balzac dan juga Echidna. Mereka berdua menggunakan kekuatan iblis untuk bertarung dan berkembang. Adapun Kim Si-hyun ia menggunakan sesuatu yang disebut Ki, dan sayangnya malah energi iblislah yang membangkitkan Kim Si-hyun. Jika sampai ketahuan bahwa Kim Si-hyun adalah familia yang dikendalikan oleh Kang Woo, maka seluruh hubungan yang telah ia ciptakan akan sirna dan itu akan membuat keadaan menjadi semakin buruk. Oleh sebab itulah Kang Woo menghubungi Barok yang tengah bertarung dengan Kim Si-hyun. Ia berkata, "Barok, tahan dirimu, jangan terlalu bersemangat, lakukan sesuai dengan rencana. Saat ini pancing dia dan buat Kim Si-hyun merasa dirinya sangat kotor." Sepertinya Barok paham perkataan dari Kang Woo dan saat itulah Barok mulai mengejek Kim Si-hyun. Ia berkata, "Oh, siapa sangka benih yang ditanamkan oleh Raja Iblis Satan kini mulai tumbuh." Mendengar kata-kata Satan tentu saja membuat Kim Si-hyun terkejut. Apalagi ia mendengar kata benih yang artinya Kim Si-hyun mulai menyadari perubahan bentuk iblis pada tubuhnya. Semua itu nampaknya adalah ulah dari Satan. Barok pun terus mengompori Kim Si-hyun yang mentalnya mulai jatuh. Ia menjelaskan bahwa Satan dari awal sudah merencanakan ini semua. Satan melihat jika Kim Si-hyun memiliki jiwa dewa bela diri pada tubuhnya dan itulah yang membuat Satan tertarik. Benih pun ditanam dan kini benih tersebut mulai tumbuh. Itulah kenapa Kim Si-hyun berubah menjadi iblis dan dengan begitu tujuan dari Satan telah tercapai. Barok juga berkata ia penasaran bagaimana ekspresi dari dewa bela diri setelah melihat orang yang ia percayai jatuh ke tangan iblis. Itu benar-benar membuat Kim Si-hyun putus asa. Tentu saja ia tidak merencanakan ini semua. Satu-satunya hal yang ia inginkan adalah menyelamatkan Gaia dan tujuan tersebut telah tercapai. Gaia berhasil diselamatkan dan dipindahkan ke tempat yang aman. Tapi
Ia juga tidak mengira bahwa situasinya terjadi karena rencana yang telah dipersiapkan oleh Satan. Awalnya Kim Si-hyun bingung kenapa Satan sampai memilihnya, hingga pada akhirnya ia pun mengingat kejadian beberapa waktu yang lalu saat bawahan Kang Woo dikendalikan oleh kultus iblis, yang artinya kultus iblis memiliki cara untuk mengendalikan para iblis dan Kim Si-hyun menjadi salah satu target mereka. Dengan jiwa dari dewa bela diri, tentunya Kim Si-hyun akan menjadi aset yang berharga. Ia bahkan sampai berpikir mungkin saja dengan kemampuannya saat ini ia malah akan membahayakan dan membunuh Gaia. Kim Si-hyun ingin melepaskan kekuatannya, tapi jika demikian ia tidak bisa memegang pedang lagi dan kondisi Gaia juga akan dalam bahaya mengingat lawannya saat ini bukanlah sosok yang mudah. Dan di tengah-tengah keputusasaan tersebut, suara yang begitu familiar pun mulai terdengar dari belakang Kim Si-hyun. Ia berkata, "Si-hyun, tenanglah." Dan ternyata itu adalah Kang Woo, yang juga merupakan dalang dari segalanya. Tentu saja untuk memuluskan rencananya, Kang Woo pun berakting di hadapan Kim Si-hyun. Ia berkata, "Tunggu, kau bukan Kim Si-hyun. Dasar iblis, di mana Kim Si-hyun? Kembalikan dia." Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Kim Si-hyun sendiri frustasi. Ia berkata, "Hyung-nim, ini aku." Tapi Kang Woo terus saja berakting seolah-olah tidak mengenali Kim Si-hyun, walaupun sebenarnya ialah dalang di balik itu semua. Melihat hal tersebut bahkan membuat Barok tertawa. Oh ya, Mimin ingatkan lagi, Barok di sini tengah menyamar dan ia bukan menggunakan nama Barok. Jadi Kim Si-hyun tidak mengenalinya. Barok berkata, "Dasar manusia bodoh, bahkan kau tidak mengenali saudaramu sendiri yang tepat berada di hadapanmu." Tentu saja Barok mengatakan hal tersebut untuk memancing emosi dari Kim Si-hyun. Dan dengan kata-kata dari Barok juga, Kang Woo mulai kembali berakting. "Jadi kau benar adalah Kim Si-hyun? Sebenarnya apa yang telah terjadi?" Kim Si-hyun pun hanya bisa menangis dan meminta maaf. "Hyung-nim, maafkan aku telah jatuh. Semua ini adalah perbuatan dari Satan." Dan rencana tahap selanjutnya pun dimulai. Di sini Kang Woo berusaha untuk menenangkan Kim Si-hyun. Ia berkata bahwa mungkin saja belum terlambat. Jadi yang harus dilakukan oleh Kim Si-hyun adalah menekan energi iblis di dalam tubuhnya. Tentu saja itu bukanlah perkara mudah. Kim Si-hyun sendiri memang ingin membuang kekuatan iblis tersebut, dan ia pun berusaha dengan sangat keras untuk menekan energi iblis yang mulai menguasainya. Dan untungnya rencana tersebut sedikit demi sedikit mulai membuahkan hasil. Tanduk yang ada di kepala Kim Si-hyun perlahan menghilang, tapi kondisi tubuhnya tidak benar-benar stabil. Kang Woo bahkan sampai harus menggunakan kekuatan subordinasinya untuk menenangkan Kim Si-hyun. Ia berkata, "Si-hyun, tenanglah, kuatkan dirimu." Ya, saat tanduk Kim Si-hyun perlahan menghilang, Kang Woo pun yakin bahwa semuanya kini bisa berjalan lagi sesuai dengan apa yang ia rencanakan. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Returned After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.